Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Rekonoha. Berkali-kali saya mengatakan di video sebelumnya dan beberapa tahun yang lalu saya sering mengatakan menggebor-geborkan bahwa yang bikin Konoha itu tidak maju itu justru pemuka agama. Berkali-kali saya mengatakan seperti itu, tapi nggak ada yang percaya. Nggak ada satupun pemuka agama di Konoha yang percaya kalau saya mengatakan seperti ini. Rata-rata pemuka agama yang ada di Konoha dan warga yang ada di Konoha itu mengatakan bahwa agama nggak ada hubungannya dengan pemuka agama. Sangat berhubungan. Sama dengan kasus yang terjadi baru-baru ini, yang lagi rame di media sosial. Di mana seorang ustadz berasal dari Garut bernama Ustadz Aceng diduga menghina Kang Deddy Mulyadi dengan sebutan gubernur tolol. Ya, ada videonya itu. Dan salah satu media atau salah satu artikel mengupas alasan atau motifnya itu karena masalah hibah dan karena Kang Deddy Mulyadi diduga mengatakan bahwa pesantren nggak boleh ngurusin politik. Jadi pemicunya karena dua masalah ini. Saya akan mengurai di video ini ya. Saya berusaha netral ya. Saya tidak berpihak pada Kang Deddy Mulyadi, saya tidak berpihak pada Ustadz Aceng, saya tidak berpihak pada warga Konoha. Enggak, saya berpihak pada kebenaran. Di video ini saya akan ungkap kebenaran yang paling menohok, yang paling pahit. Karena biasanya orang yang tidak suka kebenaran itu adalah orang yang menghina fakta. Mereka biasanya tidak suka ya kejujuran. Itulah alasannya kenapa di Konoha itu banyak orang yang tidak jujur. Kenapa? Karena di Konoha orang jujur tidak dihargai. Orang jujur sangat susah kita menemukan orang jujur. Kenapa? Karena orang jujur di Konoha itu gak akan ada yang respect, malah dihina, dihujat sama seperti Kang Deddy Mulyadi. Jadi saya akan bahas masalah ini dari perspektif antropologi ya. Dan ini sangat jarang dibahas oleh YouTuber-YouTuber yang ada di Indonesia. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Kenapa Kang Aceng ini marah-marah nggak jelas, menghina Kang Deddy Mulyadi, sebut Kang Deddy Mulyadi gubernur tolol dengan menggunakan logat Sunda, dengan menggunakan bahasa Sunda. Karena saya bisa bahasa Sunda, jadi saya ngerti ya arti ucapan daripada Kang Aceng ini atau Ustadz Aceng ini. Ustadz Aceng mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi melarang pesantren itu berpolitik. Saya sangat setuju dengan Kang Deddy Mulyadi. Bukan karena Kang Deddy Mulyadi banyak pendukungnya, bukan karena Kang Deddy Mulyadi itu seorang gubernur, bukan. Karena apa? Karena dalam politik tidak ada yang namanya musuh abadi. Sementara pesantren yang terafiliasi dengan agama di Konoha, ya, dalam agama itu sekali musuh akan tetap musuh, ya, itu dua hal yang berbeda, ya. Ini yang jarang kita sadari. Dalam politik itu tidak ada yang namanya musuh abadi. Kita perhatikan, dulu Pak Prabowo sama Pak Jokowi itu rival, sekarang mereka rangkul-rangkulan, sekarang mereka bestie. Tapi mereka dulu kotok-kotokan. Jadi dalam politik itu nggak ada yang namanya musuh yang abadi. Yang ada kepentingan pribadi ya dalam politik. Nah, kalau dalam politik itu tidak ada yang namanya musuh abadi, sementara dalam agama itu kalau sekali musuh tetap musuh. Buktinya warga Konoha sampai sekarang masih benci dengan Israel karena apa? Karena zaman dulu ada konflik dan itu dituliskan dalam kitab agama tertentu yang ada di Konoha. Ketika dituliskan konflik itu, maka kebencian sampai sekarang juga masih terasa. Itulah alasannya kenapa warga Konoha banyak membenci Israel. Karena apa? Karena sekali musuh tetap musuh. Ya, itu ya perbedaan yang sangat signifikan. Kemudian saya melihat ya, nggak semuanya, tapi pesantren-pesantren yang ada di Konoha itu selalu mengurusi politik itu harusnya kan mereka ngurusin agama dong. Ya,
yang perlu diurusin oleh pesantren itu gimana supaya nggak ada kasus pemerkosaan di pesantren, kemudian gimana pendidikannya supaya lebih maju, gimana supaya tidak tertinggal dengan pendidikan yang ada di luar negeri, gimana pendidikan Konoha itu supaya bisa nomor satu di dunia, gimana pesantren ini bisa menjadi juara olimpiade, bisa menjadi ilmuwan dan lain sebagainya. Bukan hanya mengandalkan hafalan-hafalan, itu harusnya yang difokuskan oleh pesantren. Tapi kenapa pesantren langsung mengurusi politik? Apa alasannya? Karena ada fulusnya. Kita nggak tahu ya, nggak tahu seorang pemuka agama, misalnya nih dia punya pesantren, kita nggak tahu mereka transaksi apa di bawah meja dengan politisi. Bisa aja suara murid-muridnya dijual, kita nggak tahu kan. Bisa aja suara orang yang sekolah di pesantren itu dijual. Ya, kalau sudah memilih, kalau SMA itu kan sudah bisa memilih ya, kelas 3 sudah bisa kok memilih. Bisa aja dijual kan suaranya. Ada transaksi ini, transaksi itu, kita nggak tahu. Jadi dari dulu saya mengatakan bahwa jika pemuka agama itu mengurusi masalah politik, maka negara akan hancur. Akan hancur sehancur-hancurnya. Pemuka agama dengan politik itu seperti kakak adik, ya. Tapi tidak boleh saling menindih, ya. Nggak boleh, ya. Itu namanya incest, nggak boleh. Nggak boleh saling kawin, seperti kakak adik, ya. Tapi nggak boleh kawin. Politik dengan pesantren seperti itu. Karena di Konoha, pesantren itu kan terafiliasi dengan agama. Walaupun pesantren itu sebenarnya produk budaya. Banyak warga Konoha yang belum paham bahwa pesantren itu produk budaya. Zaman dulu ya, pesantren itu tidak bayar kok. Enggak. Pesantren itu kan didirikan oleh orang yang sudah tajir, melintir, sudah punya harta miliaran, sudah punya harta yang sangat banyak, nggak butuh lagi yang namanya duit, ya, nggak terlalu butuh lagi yang namanya duit, sudah berkecukupan, sehingga dia membangun pesantren untuk apa? Untuk mengajarkan ilmu pendidikan kepada murid-muridnya tanpa dibayar sebenarnya. Jadi yang membayar itu sebenarnya pemilik pesantren zaman dulu, zaman sekarang terbalik, ya. Jadi mohon maaf ya, yang tolol itu Ustadz Aceng sebenarnya, bukan gubernur KDM. Saya tidak berpihak pada KDM. Enggak. Di video sebelumnya banyak kok saya mengkritik tentang KDM. Tapi pada posisi seperti ini, yang tolol itu sebenarnya Ustadz Aceng. Jadi kalau pemuka agama banyak Ustadz seperti ini, ya ngomongnya kasar, ya ngomongnya sangat-sangat tidak bermoral, tidak beretika. Saya masih heran gitu, kenapa banyak pengikutnya? Kenapa ada pemuka agama seperti ini? Pemuka agama itu kan tentang kejujuran, keikhlasan, etika. Dia mengajarkan etika, tapi dia tidak beretika. Kan tolol itu namanya. Sangat-sangat tolol sekali. Kenapa pemuka agama seperti ini banyak pengikutnya? Di Konoha itu ya, saya melihat ya, pemuka agama itu kalau misalnya hafal tentang ya bahasa Arab, ya kemudian menggunakan baju Arab dan sebagainya, maka akan disebut dengan pemuka agama. Jadi secara antropologi yang menghancurkan pemuka agama yang ada di Konoha itu adalah budaya Arab. Jadi budaya Arab dengan Muslim itu dua hal yang berbeda. Ya, walaupun kadang-kadang digabungkan, itu dua hal yang berbeda. Budaya Arab dengan budaya Muslim itu dua hal yang berbeda. Jadi Islam yang sering kita lihat di Konoha itu adalah Islam versi Arab sebenarnya. Bukan Islam yang seperti generasi pertama, ya, zaman para sahabat gitu. Zaman itu kan zaman yang sangat luar biasa sekali ya. Teman-teman saya banyak kok Muslim, banyak kok yang beragama Islam, tapi akhlaknya banyak juga yang bagus. Tapi rata-rata ya pemuka agama di Konoha itu saya melihatnya, nggak semuanya tapi ya. Tapi rata-rata seperti itu kok, seperti Ustadz Aceng ini ngomongnya kotor ya, ngomongnya jorok seperti itu, ya mentolol-tololin gubernur dan lain sebagainya. Ya, coba kalau misalnya Ustadz Aceng ini nyari buku gitu ya, referensi apa gitu, baca buku. Kenapa sih ya Kang Deddy Mulyadi mengatakan bahwa pemuka agama itu nggak boleh ngurusin politik? Kenapa sih harusnya baca buku? Karena apa? Karena dugaan saya Kang Deddy Mulyadi salah satu politisi pembaca, sangat rajin membaca.
dugaan saya beliau ini, Kang Deddy Mulyadi ini mengetahui hal ini dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di Eropa. Dark Age, zaman kegelapan. Jadi zaman itu, ya, zaman Dark Age itu sebelum abad Renaissance, para pemuka agama itu menggabungkan agama dengan politik. Ya, jadi semua hal dikontrol oleh gereja saat itu di Eropa. Dan tahu apa yang terjadi? Eropa terpuruk pada saat itu. Terpuruk, sangat terpuruk. Jadi Eropa itu trauma sebenarnya dengan agama. Sangat-sangat trauma. Itulah alasan kenapa Eropa zaman sekarang tidak peduli dengan agama. Tapi anehnya justru karena mereka tidak peduli dengan agama, justru mereka salah satu negara paling bersih dari korupsi. Paling bersih dari apa? Dari yang namanya kejahatan-kejahatan. Bahkan di Belanda itu penjara sudah kosong, guys. Tapi di Konoha makin hari makin bludak orang yang masuk penjara. Itu artinya kita itu sebenarnya bukan orang yang beragama. Tapi apa? Kita itu menggunakan agama itu hanya topeng. Jadi kalau boleh jujur, orang yang beragama itu sebenarnya orang-orang yang ada di Eropa. Cuman mereka mengatakan nggak peduli dengan agama. Itu cuman di mulut. Tapi pada pelaksananya mereka orang yang beragama. Menjaga kebersihan, kejujuran. Justru negara paling bersih dari korupsi itu ada di Eropa. Finlandia, Norwegia, Swiss. Itu menurut data. Saya tidak asal omon-omon. Kalau misalnya data mengatakan bahwa negara yang paling bersih korupsi, kalau misalnya nih yang paling bersih itu Konoha misalnya, Iran, Valentina misalnya, atau Suriah misalnya, saya akan mengatakan itu kalau menurut data seperti itu. Jadi saya bicara tentang fakta, data, bukan karena tendensius gitu, bukan karena kepentingan gitu, bukan karena agen-agen Mossad gitu. Saya banyak dikatain agen Mossad, agen Israel. Susah emang ya, susah ya berdiskusi dengan orang yang stunting ya, yang kurang gizi. Warga Konoha kan banyak yang stunting, guys, orang gizi, sehingga mudah dibohongi. Bahkan pemuka agamanya pun sering mentolol-tololkan gubernur ya. Jadi saya melihat ya, Ustadz Aceng ini mengurusi orang yang sedang mengurusi masyarakat. Jadi gini, guys, ibaratnya gini ya, Ustadz Aceng ini ya, ada orang yang mengurusi sampah dari kali misalnya, ya, ngurah sampah dari kali, ya, biar jangan buang sampah sembarangan, diambil misalnya, dibersihin kali. Nah, Ustadz Aceng ini ibaratnya dia mengurusi orang yang ngambil sampah dari kali gitu. jadi, jadi ini semacam anomali ya. Makanya saya berkali-kali mengatakan bahwa pemuka agama di Konoha itu biang masalah ya. Dalangnya kenapa? Rata-rata ya pemuka agama di Konoha itu ini yang bikin negara kita tidak maju. Ya, pemuka agama. Harusnya pemuka agama itu punya potensi untuk memajukan suatu bangsa. Kalau pemuka agamanya berkualitas. Tapi pemuka agama di Konoha itu rata-rata tidak berkualitas. Makanya saya dari dulu mengatakan, mohonlah ya pemerintah yang nonton video ini, semua pemuka agama yang ada di Konoha harus ada standarnya, ada izinnya. Semua. Nggak boleh ya sembarangan khotbah misalnya, nggak boleh. Harus punya standar. Siapa tahu yang khotbah itu adalah orang yang tidak berkualitas. Ini seperti ini Ustadz Aceng ini. Ya, mentolol-tololkan gubernur, coba. Ada videonya lagi, coba. Aduh, sangat miris sekali. Susah ya Konoha itu maju. Makanya Konoha itu disebut negara terbelakang itu karena seperti ini. Di Konoha itu pejabat yang mengurusi rakyat malah diurusin, coba. Pejabat yang ngurusin sampah malah diurusin, coba. Apa tujuan daripada Kang Deddy Mulyadi mengatakan jangan ya pemuka agama atau pesantren itu mengurusi politik? Karena politik dengan agama itu dua hal yang berbeda. Itu yang ada di pikiran dari Kang Deddy Mulyadi. Ini yang banyak memprovokasi. Demo-demo itu kan seperti zamannya Ahok dulu. Itu diprovokasi oleh apa? Pemuka agama. Ya, yang ada di pesantren kok banyak kok anak-anak pesantren yang masih kecil ikut demo. Tahu apa sih anak kecil ya masih SMP ikut demo? Emang tahu apa sih mereka tentang politik? Mereka nggak ngerti bahwa politik itu nggak ada yang namanya musuh abadi. Sekarang peluk-pelukan, nanti besok bisa gontok-gontokan. Dalam politik seperti itu biasa. Politik seperti sepak bola, ada klub-klubnya. Sekarang membela partai ini, ya besok membela partai yang satu lagi. Oh, bela yang ini, bela yang itu. Sama seperti klub sepak bola, nggak ada bedanya. Jadi politik seperti itu.
Cuman kita aja yang baper gitu. Hal-hal seperti ini jarang kita ketahui. Ya, secara antropologi, kalau saya melihat di Konoha itu, pemuka agama nggak boleh bersentuhan dengan politik. Kalau lu mau jadi politik itu, ya kalau mau terjun ke politik, jadi politisi itu jadi sekolah ilmu politik. Ya, ilmu agama dengan ilmu politik itu dua hal yang berbeda. Nggak boleh digabung. Masa universitas ilmu agama, universitas teologi digabung dengan universitas ilmu politik? Yang benar aja. Makanya saya sangat benci dengan pemuka agama yang ngomongin politik di rumah ibadah. Negara ini hancur karena apa? Karena pemuka agama ngomongin politik di rumah ibadah. Yang saya salut dulu dari pemerintahan Soeharto itu ini. Soeharto bisa menertibkan pemuka agama untuk tidak bicara tentang politik di rumah ibadah. Itu yang saya salut dengan Soeharto. Dan Soeharto ya, berhasil bikin negara hampir ya kita jadi negara maju. Itu yang saya tentang. Nggak boleh pemuka agama ngomongin politik. Nggak boleh. Kampanye di rumah ibadah nggak boleh. Itu larangan, pantangan. Dan umat Kristen sudah mengalami hal seperti ini zaman kegelapan. Cuman warga Konoha ya, mohon maaf ya, kurang gizi, malas membaca, mereka nggak belajar dari masa lalu ya, dari orang-orang Eropa dari zaman kegelapan. Kemudian dugaan selanjutnya misalnya karena dana hibah. Kang Deddy Mulyadi stop dana hibah ke pesantren-pesantren. Apa sih dana hibah itu? Dalam kurung dana hibah itu jatah preman ya. Ya. Biasanya dana hibah ini dialihfungsikan atau disalurkan sama ustadz-ustadz proposal biasanya. Mereka punya jatah preman ya. Dari apa? Dari provinsi biasanya. Dana hibah ini kan jumlahnya sangat fantastis guys. Miliaran jumlahnya. Nah, Kang Deddy Mulyadi meriset ternyata dana hibah ini tidak tepat sasaran. Banyak pesantren-pesantren yang menerima dana hibah tapi pesantrennya sudah mapan ya, kemudian ada juga ya dugaannya ya nggak ada pesantrennya, cuma tanah ya, nanti saya bangun pesantren di sini. Ada seperti itu, oknum seperti itu di Konoha banyak kok. Namun ya dia berusaha mendapatkan dana. Ketika dananya sudah dikucurkan, dananya sudah cair, maka pesantrennya nggak dibangun. Ada seperti itu. Jadi seperti proyek fiktif ya. Banyak seperti itu. Ada banyak kenakalan-kenakalan. Ini yang dihindari oleh Kang Deddy Mulyadi. Ya, kemudian pesantren ya, pemilik pesantren juga banyak yang kaya raya, dananya tidak disalurkan oleh untuk santri-santrinya. Banyak kok seperti itu, memperkaya diri sendiri. Ada banyak seperti itu Konoha. Dan ini yang dihindari Kang Deddy Mulyadi. Lebih baik duitnya dialihfungsikan untuk kepentingan rakyat, untuk bangun jalan, ya, kebersihan lingkungan, membersihkan sampah, pendidikan, biaya untuk barak militer dan lain sebagainya. Anak-anak yang bermasalah, kemudian ada banyak lagi ya untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat. Saya sependapat dengan Kang Deddy Mulyadi di posisi seperti ini ya. Bukan berarti saya terlalu fanatik dukung Kang Deddy Mulyadi, enggak. Saya enggak terlalu fanatik, biasa aja sebenarnya. Ya, bukan karena banyak orang yang dukung Kang Deddy Mulyadi saya dukung, enggak seperti itu ya. Saya tetap kritis, saya tetap netral. Ya, saya berpihak pada kebenaran untuk apa? Untuk kemajuan bangsa kita. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Intinya, pemuka agama nggak boleh bersentuhan dengan politik. Itu pesan saya. Saya Ray Konoha. Salam petarung.